Setelah pecahnya G30 SPKI di Jakarta, di selatan Jawa Timur lahir PKI Gaya Baru. PKI ini berbeda dengan PKI besutan DNID. PKI ini bukan partai, melainkan kelompok bersenjata yang mempunyai benteng bawah tanah. Melihat geliat PKI Gaya Baru ini, Presiden Soeharto melancarkan Operasi Trisula. Siapa yang memimpin PKI Gaya Baru ini? Bagaimana Operasi Trisula berlangsung? Kita akan bahas lengkap mengenai kronologi Operasi Trisula di Blitar Selatan tahun 1967. Pasca kegagalan gerakan 30 September tahun 1965, struktur kepemimpinan Sentral Komite PKI di Jakarta runtuh seketika. Operasi pembersihan besar-besaran dilakukan oleh Soeharto. ABRI memburu sisa-sisa PKI sampai ke pelosok daerah. 4 pentolan PKI yang tersisa seperti Oloan Hutapea, Ruslan Wijaya Sastra, Rewang, dan Sukatno melarikan diri ke Blitar, Jawa Timur. Tidak hanya melarikan diri dari kejaran ABRI, mereka juga membangun kembali basis pasukan PKI di sana. Mereka mencoba memanfaatkan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Mengapa Blitar Selatan yang dipilih? Jawabannya adalah isolasi dan basis massa. Pada pemilu pertama tahun 1955, Blitar Selatan merupakan basis kantong suara PKI. Hal ini meminimalisir konflik dengan penduduk lokal sekaligus menarik simpatisan. Yang kedua adalah isolasi. Pada tahun 1967, pembangunan di Blitar Selatan sangat minim, jalan rusak berat dan tidak ada jaringan listrik. Ditambah juga dengan medan Bukit Kapur yang ekstrim. Isolasi ini dijadikan PKI sebagai benteng alami. Kendaraan dan pasukan ABRI akan sulit menembus Blitar Selatan. Bagaimana PKI membangun markas baru? Kader PKI selamat meloloskan diri ke Jawa Timur. Mereka bergerak dalam kelompok kecil menggunakan identitas palsu untuk menembus barikade militer. Di bawah kepemimpinan Ruslan Wijaya Sastra, dibentuk Komite Daerah Besar PKI Jawa Timur yang baru di Blitar Selatan. Mereka meninggalkan jalur parlemen dan mengadopsi doktrin perjuta atau perjuangan bersenjata rakyat yang berkiblat pada strategi Mao Zedong, desa mengepung kota. PKI membangun bunker, dapur umum hingga rumah sakit di bawah tanah, memanfaatkan sistem gua alami yang banyak terdapat di Blitar Selatan. Mereka juga merekrut pemuda lokal untuk dilatih menggunakan senjata rakitan dan senjata rampasan. PKI mulai melumpuhkan pamong desa, intel militer, dan tokoh agama setempat yang dinilai pro pemerintah melalui aksi penculikan dan eksekusi senyap. PKI Gaya Baru. Di bawah kendali Oloan Hutapea sebagai pemilik teori, kelompok ini menerbitkan tesis baru yang mengkritik kepemimpinan DNID terdahulu yang dianggap terlalu lembek dan oportunis karena percaya pada jalur damai atau demokrasi. Sebagai gantinya, mereka menerapkan strategi perang gerilya murni. Rakyat tani Blitar Selatan dicuci otak untuk percaya bahwa kemiskinan ekstrim yang mereka alami adalah akibat dari penindasan rezim militer Jakarta. Strategi PKI Blitar Selatan ini sangat berbeda dengan PKI besutan DNID. Rezim Orde Baru menyebut gerakan ini sebagai PKI Gaya Baru. PKI Gaya Baru adalah sisa-sisa kader dan simpatisan PKI pasca 1965 yang mengorganisasi diri secara ilegal di bawah tanah, meninggalkan jalur politik legal perkotaan, dan bermutasi menjadi gerakan kombatan bersenjata di wilayah pedalaman atau terpencil dengan mengadopsi doktrin Maoisme, desa mengepung kota, untuk merebut kembali kekuasaan. Pada awal tahun 1968, Blitar Selatan telah bertransformasi menjadi sebuah negara dalam negara. Hukum pemerintah resmi tidak lagi berlaku di beberapa kecamatan seperti Bakung, Lodoyo, dan Panggung Rejo. Hilangnya belasan babinsa secara misterius memicu alarm bahaya di markas Kodam 8 Brawijaya di Surabaya. Intelijen ABRI mulai bergerak menyelidiki PKI Gaya Baru ini.
tahun 1968, Operasi Trisula. Memasuki Maret tahun 1968, teror PKI Gaya Baru di Blitar Selatan mulai meningkat. Laporan intelijen masuk ke meja Pangdam Brawijaya, Maijen M. Jasin. Laporan intelijen ini meliputi hilangnya pamong desa, tewasnya intelijen ABRI hingga adanya pasokan senjata yang masuk dari Pelabuhan Tikus di pantai selatan Blitar. Menghadapi medan Blitar Selatan yang ekstrim, pada tahun 1968 dibentuklah Satuan Tugas Khusus berskala besar dengan standi Operasi Trisula. Pimpinan operasi diserahkan kepada Kolonel Witarmin. Satgas ini berisi Batalion Infanteri Kodam Brawijaya, Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat atau RPKAD, dan Satuan Kavaleri Ringan. Satgas ini juga dibantu ribuan anggota pertahanan sipil atau Hansip dan simpatisan anti-PKI. Nama Trisula sendiri diambil dari 3 komponen utama dari operasi ini, yaitu intelijen, militer, dan sipil. Strategi Pagar Betis. Kolonel Witarmin merumuskan strategi operasi untuk melawan taktik gerilya kombatan PKI. Strategi ini dikenal dengan strategi Pagar Betis. Ribuan personel tentara bersama warga sipil akan membentuk barisan rapat yang memanjang dari barat ke timur. Barisan manusia ini akan berjalan searah menyisir setiap meter tanah, semak, dan bukit dari utara menuju ke selatan. Strategi ini bertujuan supaya kombatan PKI tidak bisa menyelinap ke belakang garis pasukan. Lampu hijau Operasi Trisula. Pada tanggal 1 Juni tahun 1968, pelatuk operasi resmi ditarik. Wilayah Blitar Selatan dinyatakan sebagai daerah tertutup militer. Jaring raksasa Satgas Trisula mulai dibentangkan untuk menyisir wilayah seluas kurang lebih 700 km persegi tersebut. Personel TNI dari berbagai batalion berbaris rapat berselingan dengan anggota Hansip dan warga sipil. Barisan ini bergerak maju secara perlahan tapi pasti menembus semak belukar Blitar Selatan. Pasukan kavaleri dengan kendaraan tempur ringan menutup akses jalan untuk memotong jalur logistik PKI. Sedangkan kapal-kapal dari Angkatan Laut berpatroli dari pesisir Blitar untuk mencegah penyelundupan senjata. Dalam fase ini, posisi PKI sudah terkunci di benteng Bukit Kapur, Blitar Selatan. Semakin hari, posisi Pagar Betis semakin mendekati benteng PKI. Semua warga Blitar Selatan didata ulang dalam waktu singkat. Siapapun yang berada di luar rumah tanpa KTP khusus atau berada di ladang pada jam malam langsung dianggap sebagai simpatisan musuh. Lumbung padi dijaga pasukan ABRI. Melalui pengeras suara dan selebaran yang dijatuhkan, ABRI meyakinkan warga bahwa operasi ini bertujuan untuk memulihkan keamanan, bukan menghukum warga kecil. Warga lokal kerap memberikan informasi mengenai lokasi para gerilyawan PKI berada. Kontak pertama. Menjelang akhir Juni tahun 1968, kontak senjata pertama pecah di wilayah Ngeliman. Karena ruang geraknya yang semakin sempit, gerilyawan PKI mulai menembaki pasukan Pagar Betis. Usaha ini sia-sia karena mereka kalah jumlah. Satu demi satu kem-kem PKI dinetralisir. Menghadapi pasukan Pagar Betis, Komando Pusat PKI membuat strategi baru. Kem-kem PKI yang masih bertahan dipecah menjadi kelompok yang lebih kecil berjumlah 3-5 orang. Kelompok kecil ini diperintahkan untuk bersembunyi di hutan dan jaringan gua sembari menunggu pasukan Pagar Betis melonggar. Strategi baru PKI menjadi malapetaka besar. Kelompok kecil ini tidak bisa bertahan karena minimnya logistik. Koordinasi Komando Pusat dan gerilyawan PKI semakin terpecah. Banyak kelompok kecil gerilyawan yang terisolasi dan kelaparan. Di sisi lain, pasukan Pagar Betis semakin mendesak gerilyawan PKI. Hutan-hutan berhasil disisir bersih dari gerilyawan PKI. Kelompok PKI semakin terdesak dan terkepung di sekitaran gua.
Benteng terakhir. Memasuki bulan Juli tahun 1968, pasukan pagar betis berhasil mengepung kelompok PKI. Merasa terdesak dan tidak punya pilihan, kelompok PKI masuk ke dalam gua. Pertempuran yang semula gerilya di hutan menjadi pertempuran bawah tanah. Gua kapur yang gelap gulita ini menjadi benteng terakhir PKI Gaya Baru. Di sini, kelompok PKI mendapat keuntungan karena mereka dapat menembak ke mulut gua yang terang. Sedangkan pasukan ABRI sama sekali tidak bisa melihat gerakan musuh di dalam gua. Menghadapi kondisi ini, Kolonel Witarmin menerapkan strategi baru. Pasukan ABRI diperintahkan untuk menjaga mulut gua 24 jam non-stop. Hal ini dilakukan untuk mencegah kaburnya kelompok PKI dan sembari menunggu mereka melemah akibat pasokan logistik yang akan terus menipis. Selain itu, asap belerang dan gas air mata dimasukkan lewat mulut gua. Taktik ini efektif memaksa oksigen di dalam gua menipis dan membuat persembunyian di dalam tidak lagi tertahankan. Setelah asap dan gas air mata mereda, penyisiran ke dalam gua dilakukan. Regu obor ditugaskan untuk menyisir para gerilyawan PKI yang tersisa. Regu ini dilengkapi senjata otomatis, senter, dan anjing pelacak. Namun, regu ini tidak bisa menyisir semua lorong gua karena faktor risiko. Gua kapur ini mempunyai banyak lorong dan percabangan. Untuk menghindari masuk jebakan PKI, Witarmin memilih untuk fokus menjaga mulut gua. Kondisi gua. Pertempuran bawah tanah ini sangat menguji ketahanan fisik kedua belah pihak, terutama kelompok PKI yang bersembunyi jauh di dalam gua. Kondisi gua yang lembab dan minim oksigen membuat keadaan semakin tak tertahankan. Kelaparan mencapai tingkat ekstrim. Jalur logistik yang terputus total memaksa mereka memakan umbi-umbian mentah, kelelawar hingga meminum air rembesan batu kapur. Kondisi ini semakin melemahkan fisik dan moral gerilyawan PKI. Titik balik. Di dalam labirin gua kapur, pergerakan PKI dan ABRI sempat berada dalam posisi deadlock. Namun, intelijen ABRI yang bersiaga di wilayah hilir pedesaan berhasil memecah kebuntuan setelah menangkap seorang kurir PKI. Melalui proses interogasi yang intensif, kurir tersebut akhirnya membuka suara dan mengungkapkan koordinat pasti tempat persembunyian para pimpinan puncak. Pada akhir Juli tahun 1968, persembunyian para petinggi Komite Daerah Besar PKI dapat diketahui. Jaring intelijen TNI telah memetakan dengan akurat di titik-titik gua mana saja para pimpinan pergerakan bertahan. Memasuki Agustus tahun 1968, Operasi Trisula mencapai fase penyelesaian. Jaring raksasa pagar betis telah mendorong sisa-sisa gerilyawan hingga ke batas paling selatan Pulau Jawa, tanpa tempat bersembunyi dan tanpa logistik. Otak dari pergerakan PKI Gaya Baru, Oloan Hutapea, ditemukan dalam kondisi kelaparan dan dehidrasi berat. Dia ditemukan warga desa setempat dan sempat dihakimi warga karena dikira sebagai perampok. Oloan terluka parah dan akhirnya tewas setelah diamankan oleh ABRI. Rewang ditangkap dalam kondisi fisik yang sangat lemah oleh pasukan ABRI yang menyisir hutan. Tak lama setelah itu, Ruslan Wijaya Sastra ditangkap dengan kondisi yang sama. Saking lemahnya mereka, saat ditangkap mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Pimpinan Komando Militer Surahman memilih untuk melakukan perlawanan terakhir. Dia tewas dalam baku tembak saat pasukan ABRI melakukan penyergapan ke benteng terakhirnya. Setelah para pucuk pimpinan PKI Gaya Baru telah ditangkap dan dalam kondisi kelaparan berat, sisa-sisa gerilyawan PKI memilih keluar dari hutan dan menyerah. Mereka berjalan ke pos-pos ABRI sembari membawa bendera putih tanda menyerah. Ini menandai berakhirnya perlawanan PKI Gaya Baru di Blitar Selatan. Pada akhir Agustus tahun 1968, Pangdam 8 Brawijaya Maijen M. Jasin resmi menyatakan bahwa operasi militer Trisula berjalan dengan sukses mutlak. Basis pertahanan bawah tanah PKI di Blitar Selatan dinyatakan lumpuh total dan bersih.
Untuk menandai berakhirnya operasi sekaligus mencegah wilayah ini kembali dijadikan basis gerakan terlarang, pemerintahan Soeharto membangun Monumen Trisula di Desa Bakung, Blitar. Monumen ini menjadi simbol pengingat sejarah penumpasan pemberontakan domestik di Indonesia. Operasi Trisula resmi berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Satgas Brawijaya, melumpuhkan seluruh suprastruktur politik dan militer PKI bawah tanah di Blitar Selatan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemenangan ini ditandai dengan Monumen Trisula di Blitar. Dari kacamata sejarah, operasi ini menjadi contoh mengenai efektivitas taktik pagar betis yang memadukan operasi tempur, intelijen, dan mobilisasi massa sipil secara presisi untuk memutus logistik gerilya. Kita sudah membahas dengan lengkap operasi Trisula, dari terbentuknya PKI Gaya Baru hingga pembangunan Monumen Trisula. Menurut Anda, apakah strategi pagar betis ini sudah tepat untuk menghadapi gerilya pemberontakan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Dukung terus channel kami dengan subscribe dan nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.